Shalom jemaat yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun kita yang mendengarkan dari YouTube. Kita akan mengawali persekutuan Selasa kita hari ini dengan doa yang akan dipandu oleh Ibu Susi terkasih. Monggo Ibu. Oke, selamat pagi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersekutu di dalam doa. Terima kasih, Maha Besar, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur untuk kasih setiamu di sepanjang hari-hari kami, juga di saat semalam kami beristirahat, Engkau berkati, Engkau membantu melewati istirahat malam kami, dan pagi ini Tuhan, Kau memberikan kehidupan yang baru, hari baru pemberian-Mu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui persekutuan doa setiap hari Selasa pagi. Bapa di dalam surga, mari Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, sertai kami dari awal hingga akhir persekutuan doa pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu terkasih kami, Mbak Aban yang akan membawakan firman pagi ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi sehingga apa yang telah dipersiapkan dapat disampaikan kepada kami semua dan kami dapat memahami, mengerti terlebih Tuhan. Kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan Tuhan kami untuk selalu mendengarkan dan memahami apa yang kehendak Tuhan harus kami lakukan di dalam setiap tingkah laku kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Kami juga rindu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bergabung bersama kami. Biarlah kiranya Engkau yang akan menggerakkan hati pribadi lepas pribadi, sehingga di lain waktu, di lain kesempatan, mereka memiliki kerinduan untuk bergabung bersama kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Susi. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 15. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 15 yang akan dibacakan Bu Erina terkasih dan Pak Pri terkasih. Monggo di-unmute Bu Erina. Surat Petrus yang kedua ayat 1, panggilan dan pilihan Allah. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan pidik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian,
kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku berada dalam kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun, aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Ya, Matur nuwun, Bu Rina dan Pak Pri. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih. Kita bersyukur dalam persekutuan Selasa ini kembali diteguhkan bagaimana kita menghayati panggilan hidup kita ketika di masa Advent kedua ini, panggilan yang tergaungkan ataupun terucapkan dalam setiap pembacaan, firman, lagu, setiap minggunya begitu ya, di mana kita sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, menariknya bacaan kita hari ini, Paulus sedang meneguhkan umat untuk menghayati panggilan dan pilihannya dalam Tuhan. Tentu kalau kita berbicara beriman, itu juga panggilan dan pilihan kita. Karena ada orang yang meskipun dia tahu, dengar, dan memahami dinamika tuntunan dari Tuhan, tapi tidak semua orang merespon dengan tepat, begitu ya. Nah, menariknya dalam nats kita hari ini, kita diteguhkan bahwa setiap orang umat ataupun manusia di muka bumi ini itu punya kehendak bebas. Tentu ini hal yang tidak kita pungkiri bahwa meskipun kita ciptaan Tuhan, tapi kita bukanlah robot yang seolah-olah dari lahir sudah tersetting akan A, B, C gitu ya. Tetapi kita punya kehendak bebas yang Tuhan justru melihat dengan kehendak bebas itu apakah kita mau taat atau sebaliknya, mau baik atau sebaliknya, dan berbagai macam hal. Sehingga itu meneguhkan kita untuk melihat bahwa setiap pilihan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, karena kita punya kehendak bebas. Nah, Petrus dalam konteks menyadari bahwa jemaat ataupun kita semua adalah pribadi-pribadi yang punya kehendak bebas, sehingga ia meneguhkan umat dalam panggilan dan pilihannya. Ketika berbicara pilihan beriman di dalam Kristus gitu ya, dia mengatakan kebajikan, dalam bahasa lainnya kita bisa katakan perbuatan baik begitu ya. Ternyata orang tidak bisa hanya cukup memiliki perbuatan baik saja, tetapi perlu ditambahkan pengetahuan. Saya membayangkan kalau ada orang yang baiknya luar biasa, tapi kalau tidak punya pengetahuan, itu yang kita sebut sering orang dimanfaatkan. Orang dia berbuat baik tapi justru bukan membuat orang jadi makin lebih baik tapi makin kacau begitu ya. Dia berbuat baik bukannya membuat orang semakin mandiri tapi semakin manja bisa jadi gitu ya. Nah, ternyata untuk berbuat baik ini sebagai buah iman kita itu butuh pengetahuan. Nah, pengetahuan ini tentu datangnya dari hikmat yang datangnya dari Tuhan, pengajaran ataupun hal-hal yang diteladankan oleh Allah melalui Yesus Kristus ataupun tuntunan Roh Kudus. Menariknya lagi, Paulus mengatakan, Petrus dalam surat ini juga meneguhkan bahwa setelah kita punya pengetahuan, kita perlu penguasaan diri. Nah, dalam konteks ini kita bisa membayangkan kalau orang sudah merasa tahu banyak hal, mengetahui A, B, C, D, maka penyakitnya biasanya apa Bapak Ibu terkasih? Sombong gitu ya. Nah, kalau sudah sombong, nah ini yang jatuhnya bisa marah-marah, bisa mau
memaksakan kehendak, bisa juga macam-macam lah ya Bapak Ibu terkasih, yang akhirnya perlu penguasaan diri. Sehingga kebaikan yang disertai pengetahuan itu benar-benar dilakukan sesuai dengan sikap yang tenang, sikap yang sabar, dan sebagainya, begitu ya. Lalu setelah penguasaan diri, Bapak Ibu terkasih, dibutuhkan ketekunan. Nah, ketekunan ini tentu kita bisa lihat sebagai wujud bahwa ketika kita sudah sabar gitu ya, menguasai diri tadi, apakah kita masih melakukan sesederhana kita sudah menguasai diri untuk tidak marah misalnya dengan orang yang tidak melakukan kebaikan misalnya, atau orang yang memperalat kebaikan pengetahuan kita misalnya, apakah kita tetap tekun mengerjakan yang baik itu, mengerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini kita diminta untuk tekun, karena dengan ketekunan itu beroleh kesalehan. Nah, kesalehan ini yang akhirnya mengajak kita untuk terus melekat kepada Tuhan, melakukan apa yang sesuai kehendak Tuhan, tetapi itu pun dibutuhkan kasih. Karena seluar biasa apapun kita dekat dengan Tuhan, dan perbuatan yang luar biasa, kehebatan yang luar biasa, tapi jika tanpa kasih, itu sia-sia begitu ya, bukan sekedar sia-sia, malah terasa hampa dan tak berguna gitu ya. Nah, menariknya lagi, kasih ini pun dibagi dua oleh Petrus. Ketika kita melakukan kasih kebaikan tadi dengan orang-orang terdekat kita saja dulu gitu ya, kalau konteksnya di sini bisa saudara bisa saudara seiman, saudara keluarga sedarah gitu ya. Tetapi ketika itu sudah ada, maka bagi orang yang mengikuti panggilan dan pilihan Allah, dia tidak hanya kasih terhadap orang terdekatnya saja, tetapi kasih kepada semua orang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu terkasih, bagian urutan ini, walaupun saya tidak tahu ya background Petrus ini, dia mengurutkan ini apakah berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus atau bagaimana, tapi menurut saya realitanya memang kehidupan beriman, bahkan ada yang meneliti begitu ya, orang semakin dia spiritualitasnya matang, itu semakin mengasihi semua orang. Tapi kalau orang yang dia spiritualitasnya masih dalam tanda petik, kalau kita pakai bahasanya dangkal begitu ya, atau spiritualitasnya masih tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka kasihnya tidak akan kepada semua orang. Masih untuk dirinya mungkin, keluarganya, orang-orang yang dia kenal, atau mungkin kalau kita tahu ada kehidupan beragama yang seagama saja atau sesuku saja. Nah, tapi ketika spiritualitas kita benar-benar matang, kita semakin mengasihi semua orang. Dan ini bukan berarti, kasih pada semua orang ini perjuangan kita begitu ya. Padahal kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, itu bukan sebuah perjuangan, tapi karena kita semakin mengenal Allah, sifat ilahi itu adalah kasih terhadap semua orang. Jadi bukan sesuatu yang kita perjuangkan baru begitu, tapi justru karena kita makin mengenal Allah, kita tahu kita punya Allah yang mengasihi semua orang, sehingga kita pun demikian. Nah, untuk itu Bapak Ibu terkasih, jemaat yang terkasih, kalau kita berbicara urutan yang disampaikan oleh Petrus tadi, maka menghadapi panggilan Tuhan ataupun melakukan pilihan-pilihan, kita harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, sehingga pilihan kita itu sungguh-sungguh menyatakan kasih Allah, kebenaran, dan tuntunan Tuhan. Dan menariknya dalam bacaan kita tadi, kalau kita tanpa kasih, itulah yang membuat kita menjadi picik, buta, dan mudah tersandung. Karena ya lagi-lagi Bapak Ibu terkasih, ketika spirit yang utama dari Allah tidak kita lakukan, kita akan menjadi orang yang hanya memikirkan orang-orang terdekat saja, bahkan buta terhadap kebaikan-kebaikan yang lain, dan juga mungkin bisa mudah tersandung karena sikap yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk itu, mari di tengah kita sedang menghidupi tema Tuhan sudah dekat, maka kita perlu bertindak
sebagai pribadi yang selalu berusaha melihat pilihan kita apakah sesuai dengan tuntunan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, nah lagi-lagi di masa Advent, sebenarnya masa pertobatan. Ketika menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, mari kita siap menyambut Tuhan yang sudah dekat dengan pertobatan dan buah yang kita perjuangkan. Karena kalau kita sungguh-sungguh mau memutuskan mengasihi, menguasai diri, menahan hawa nafsu, tekun, sekalipun menderita, sebenarnya semuanya itu cara kita mempertahankan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Dan memang tidak mudah, tetapi Tuhan pasti mampukan. Karena Allah kita, Yesus Kristus, sudah menadankan perjuangan itu sampai akhir di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Maka kita pun untuk memperjuangkan iman kita pasti kita mampu dan diteguhkan oleh Sang Kristus yang telah mati dan bangkit menang dari kuasa maut bahkan kuasa dosa. Tuhan meneguhkan kita, jemaat yang terkasih. Tuhan memampukan kita sekalipun saat ini mungkin kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang banyak di sekitar kita, tapi kita mau memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena bagaimanapun hidup ini singkat gitu ya. Meskipun 70, 80, 100 gitu ya. Tapi itu sebenarnya singkat. Kalau kita lakukan yang singkat itu dengan tuntunan Tuhan, alangkah indahnya. Tapi kalau singkat tapi jauh dari Tuhan, rasanya kok sayang sekali gitu ya. Mari kita rayakan hidup ini yang singkat ini supaya selanjutnya kita akan merayakan selama-lamanya bersama cinta kasih Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Tuhan menuntun kita, memberkati kita. Kita akan responi perenungan firman ini dengan satu lagu yang menyadarkan kita makin dekat Tuhan, supaya kita semakin sadar bahwa ya makin dekat Tuhan kepadanya dan kita mau terus melekat kepada Tuhan di tengah masa-masa Advent penantian kedatangan Yesus yang kembali. Makin dekat
Mari Bapak Ibu terkasih, kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, kami sadar bahwa ketika berbicara makin dekat kepada Tuhan, dan Tuhan pun semakin dekat kepada kami dalam arti dengan kedatangan Yesus, dengan tuntunan Tuhan yang meneguhkan kami untuk terus senantiasa peka akan panggilan, akan kehendak Tuhan, sehingga apapun pilihan kehidupan kami Tuhan, sungguh-sungguh kami diingatkan melalui firman hari ini untuk melihat apakah pilihan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sehingga apapun pilihan kami itu Tuhan berujung pada kasih yang menjadi semangat, yang menjadi spirit untuk semua orang. Tuhan, bila kami dengan segala kerapuan kelemahan kami masih berproses, masih berjuang untuk mendidik diri kami, melatih diri kami, kiranya Roh Kudus Tuhan yang meneguhkan kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan teladankan, apa yang diajarkan oleh rasul-rasul dalam kitab yang kami baca, khususnya hari ini dari Petrus, kami sungguh-sungguh memohon agar kami mampu dapat melakukannya. Dan kami sungguh-sungguh yakin dan percaya ketika kami tetap melekat kepada Tuhan, maka sikap waspada, berjaga-jaga senantiasa ada pada kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.